Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan pujian yang tertinggi bagi Tuhan. Kita merayakan kelahiran Yesus, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus 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 rayakan. Dia
Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku, Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Oh Yesus, Yesus, Engkau bersama di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. 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 Oh,
Segala pujian kepadamu, Allah Maha Kuasa dan Raja Surgawi, yang telah mengutus anak-Mu ke dalam dunia untuk mengambil sifat kami dan dilahirkan melalui anak darah. Perkenankan supaya sebagaimana kami dilahirkan baru di dalam Dia, Dia juga tinggal di dalam kami dan memerintah di bumi dan di surga dengan Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama dipetik daripada Yesaya pasal 9 ayat 2 hingga 7. Yesaya pasal 9 ayat 2 hingga 7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14, 15 hingga 20. Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka
dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dalam kebaktian menjelang Natal. Mari kita mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, kebaktian hari Natal pada hari esok, yaitu 25 hari bulan 12 2020. Ya, khususnya kebaktian Ahad pada 27 hari bulan 12 2020. Yang seterusnya, kepada semua jemaat Tuhan, Anda boleh kembalikan sampul kesyukuran caroling, Christmas kanak-kanak, dan kebaktian Natal pada 28 hari bulan 12 bersamaan hari Isnin. Anda boleh serahkan semua sampul tersebut kepada Warden Jimpi. Yang terakhir, makluman kepada semua jemaat, padri dan sekeluarga akan bercuti bermula pada 27 hingga 31 hari bulan 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita,
dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.